Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa, dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan beberapa wejangan kepada para pemuda di akhir zaman. Nasihat yang pertama yaitu hendaklah kita menjaga lisan. Kenapa? Karena tak jarang pemuda di zaman sekarang mereka banyak berbicara, namun yang mereka bicarakan tidak bermanfaat atau tidak berfaedah, dan bahkan mereka berbicara dengan ucapan yang kotor. Na'udzubillah min zalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dari hadis tersebut kita dapat simpulkan bahwa hendaklah kita berkata yang baik atau diam. Yang mana tatkala kita ingin berbicara, hendaklah kita memikirkan apa yang harus kita ucapkan, sehingga ucapan yang kita lontarkan kepada orang hendaknya tidak membuat orang tersebut tersinggung. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kedua bagi pemuda yaitu menjaga salat. Kita ketahui bahwa salat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, dan salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi. Tak jarang para pemuda di zaman sekarang tidak lagi mementingkan solatnya. Mereka sangat mudah untuk meninggalkan solat, dan mereka pun tidak mempedulikannya, walaupun mereka mengetahui dampak dari meninggalkan solat. Dan seperti kita ketahui bahwa meninggalkan salat merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan kalau kita meninggalkan salat, dosanya lebih daripada mencuri, lebih daripada membunuh. Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu saya himbau buat para pemuda di zaman sekarang, hendaklah agar selalu menunaikan salat, terutama bagi laki-laki yang mereka diwajibkan untuk salat di masjid. Dan kita ketahui dan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan jika kita
meninggalkan sholat dengan sengaja secara 3 kali dan berturut-turut pula, maka orang yang meninggalkan sholat tersebut dianggap kafir dan murtad. Na'udzubillah min zalik. Dan ada pula para ulama mengatakan, jika mereka meninggalkan sholat dan di hati mereka masih ada dan mereka meninggalkan sholat, namun mereka masih melakukan sholat walaupun tidak secara rutin, tidak 5 kali sehari. Namun mereka masih melaksanakan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu masih mereka anggap sebagai suatu amalan, dan jika amalan tersebut tidak dikerjakan maka itu berdosa. Maka orang tersebut masih dinyatakan sebagai orang yang beriman atau sebagai orang Islam. Dan kita ketahui bahwa meninggalkan sholat adalah suatu amalan atau perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salat muta'amidan faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka mereka telah kafir. Wa na'udzubillah. Dan bagi pemuda, bagi pemirsa, hendaklah kita semua agar selalu menunaikan solat wajib. Bahkan hendaklah kita melakukan solat sunnah, bukan melakukan yang wajib-wajib saja. Namun solat sunnah tetap kita lakukan. Selanjutnya nasihat yang ketiga yaitu jauhi kesyirikan. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kesyirikan merupakan dosa terbesar bagi setiap muslim. Barang siapa yang mengerjakan kesyirikan walaupun hanya sekali, maka konsekuensinya mereka dikatakan kafir. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhi dari kesyirikan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa syirik dibagi atas 2, yaitu syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar sudah kita tahu bahwa syirik besar merupakan dosa yang sangat besar yang dapat menjerumuskan kita dalam api neraka, bahkan kita kekal di dalamnya. Dan contoh-contoh dari syirik besar seperti yang kita tahu, yaitu menyekutukan Allah dengan meminta sesuatu kepada berhala, minta sesuatu kepada pohon, dan segala sesuatu yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu syirik kecil. Dan syirik kecil ini tidak banyak kita ketahui. Karena syirik kecil ini banyak macamnya. Bahkan tanpa kita sadari, sebuah ucapan pun dapat menyebabkan kesyirikan. Contoh dari syirik kecil yaitu salah satunya yaitu tatayur. Tatayur artinya yaitu menganggap sial sesuatu. Contohnya yaitu misal ketika kita mendapat musibah, kita mengatakan, aduh, karena kau, atau misalkan karena hal ini saya menjadi begini. Nah,
hati-hati dengan perkataan ini teman-teman, karena itu termasuk syirik kecil, di mana orang yang uh, melakukan syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa besar, yang tentu azab orang yang melakukan syirik kecil lebih lama daripada orang yang melakukan dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Nasihat yang selanjutnya yaitu jangan sering menunda-nunda suatu perbuatan. Kenapa demikian? Karena jikalau kita menunda-nunda suatu perbuatan, maka akhirnya perbuatan tersebut tidak akan maksimal ketika kita melakukannya. Sebagai contoh, tatkala kita ingin melakukan suatu amalan, janganlah kita selalu menunda-nunda amalan tersebut untuk dilakukan. Kita menunda-nunda, nantilah, atau ketika kita ingin membuat PR, nantilah buat ini, masih ada 2 hari lagi. Jangan seperti itu teman-teman. Dan apalagi ketika kita melakukan suatu amalan ibadah, seperti ketika kita ingin bertaubat, nantilah bertaubat, kan masih ada, kan umur kita masih muda. Jangan berkata seperti itu teman-teman. Siapa tahu sebelum kita bertaubat, belum umur 40 kita sudah meninggal, sedangkan kita belum bertaubat. Na'udzubillah min zalik. Nasihat berikutnya yaitu jangan suka marah. Ya, teman-teman pemuda sekarang sudah tahulah syahwat seorang pemuda atau emosi seorang pemuda sangatlah menggebu-gebu. Tak kala dipancing hanya sedikit, langsung marah. Jangan seperti itu teman-teman. Nabi SAW pernah bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian suka marah, bagimu surga. Maka bagi teman-teman yang suka marah, ingatlah hadis Nabi ini. Hadis Nabi tentang marah ini. La taghdab walakal jannah. Dan ada tips nih bagi teman-teman yang tatkala marah, agar marah tersebut lekas mereda, yaitu tatkala kita marah, saat itu kita marah, hendaklah kita membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kita memohon kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, karena sejatinya marah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu dapat kita padamkan, dapat kita hindari, yaitu salah satunya dengan membaca ta'awuz. Selanjutnya yaitu tatkala kita sudah membaca ta'awuz namun marah tersebut masih bergejolak dalam hati kita, langkah yang berikutnya yaitu tatkala kita marah dalam keadaan berdiri, hendaklah kita duduk. Dan tatkala kita duduk dan marah tersebut masih belum
reda, hendaklah berbaring. Dan salah satu cara lagi, tatkala marah, hendaklah kita berwudu. Karena sejatinya syaitan itu diciptakan dari api, dan api hanya dapat dipadamkan oleh air, dan air itu yaitu wudu. Selanjutnya, nasihat untuk teman-teman dan terkhusus untuk saya pribadi, yaitu jangan pacaran. Nah, ini teman-teman, yang di zaman sekarang sudah tak terhitung lagi pemuda yang pacaran. Ini sungguh sangat sulit sekali bagi pemuda sekarang untuk meninggalkan pacaran. Nasihat untuk teman-teman ya, hindarilah pacaran tersebut. Jangan terlalu dekat pada akhwat, dan begitu pun sebaliknya, akhwat pun jangan terlalu dekat ke laki-laki atau ikhwan. Karena sejatinya anti-anti semua sahabat-sahabatku yang perempuan, kalian itu merupakan sumber fitnah bagi laki-laki. Kenapa? Wanita itu merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Dan sudah sewajarnya perempuan untuk jaga batasannya, untuk berkomunikasi dengan laki-laki. Dan begitu pun sebaliknya, laki-laki pun jaga batasannya dengan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Dan kita ketahui bahwa pacaran itu merupakan sarana untuk menuju zina. Maka bagi teman-teman yang pacaran, hendaklah untuk meninggalkannya. Karena sejatinya pacaran itu hanya kenikmatan yang sementara, dan tak kalah putus pun kalian ya gitulah, pasti galaunya ndak kunjung hilang kayak gitu. Maka hindari pacaran. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Saya cukup kayaknya sampai di sini, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, perkataan saya yang tidak sempurna, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya saya seorang pelajar dan masih butuh banyak ilmu, dan apalagi dalam berbicara dalam kamera kayak gini, Anda masih butuh banyak latihan untuk membuat rekaman kayak gini ya. Sekali lagi, apabila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang tidak relevan, mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.